Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah yang lain, yaitu Dzul Jalali wal Ikram, ya. Dzul Jalali wal Ikram. Dzu artinya sahib, ya. Sahib. Itu pemilik, ya. Atau pemilik. Empu yang mempunyai pemilik, ya. Al-Jalal itu al-azamah, keagungan. Al-Ikram adalah pemuliaan. Ini secara makna, secara bahasa dikatakan dalam bahasa Arab al-amru al-jalal, ya, sama dengan al-jalal sama dengan al-azim, perkara besar atau agung. Baik, Dzul Jalali wal Ikram ini adalah salah satu dari model nama yang disebut dengan al-asma al-mudhafah, ya. Asmaullah al-mudhafah ini saya sebutkan nama-nama Allah yang disandarkan, yaitu ada mudhaf ilaih. Al-mudhaf itu maksudnya mudhaf ilaih. Disandarkan, ya, sandarkan. Jadi dan sebagian ulama memandang ini termasuk dari nama-nama Allah. Sebagian ulama memandang ini bukan termasuk nama-nama Allah. Nama-nama Allah jelas seperti yang sering kita bahas, yaitu Al-Muhsin, Al-Muqit, ya, kemudian yang lainnya berupa nama, berupa isim fa'il, ya, berupa isim fa'il. Itulah nama-nama Allah yang para ulama ketika menyebutkan tentang 99 nama, mereka berselisih tentang 99 nama yang dimaksud. Tapi ada jenis nama-nama lain seperti ini, Asmaullah al-Mudhafah, yang disandarkan. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang nama Allah, di antaranya Al-Muzdawijah, yaitu yang saling bergandengan, yang tidak dipisahkan, ya. Seperti kita sebutkan Al-Qabid Al-Basit, ya. Al-Qabid Al-Basit, kemudian Al-Muqaddim Al-Muakhir, ya. Seperti kita bahas pada pertemuan lalu, Al-Mani Al-Mu'ti, yang mencegah, yang memberikan, Ar-Rafi Al-Khafid, yang menaikkan dan menurunkan, dan seterusnya, ya. Nah, ada lagi jenis model nama namanya Asmaullah Al-Mudhafah. Nama-nama Allah yang ada mudhaf ilaih, yaitu ada penyandaran. Dan ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi dalam kitabnya Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah fi Asma'illahi Ta'ala, ya. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama-nama Allah Al-Husna. Beliau menyebutkan jenis model nama ini, Asmaullah Al-Mudhafah, ya. Dia sebutkan ada sekitar 116 nama. Tentunya ini ada sebagian yang diperselisihkan, tapi dia menyebutkan semua yang disebut oleh para ulama. Semua nama yang disebut oleh para ulama, apakah diperselisihkan, disetujui atau tidak, ada yang disepakati, ya. Di antara yang disepakati adalah ini, Dzul Jalali wal Ikram, ini disepakati. Ini termasuk dari nama Asmaullah Al-Mudhafah. Nah, ini semua sebagian ulama memandang nama-nama seperti ini bukan nama-nama Allah. Ya, meskipun Allah diseru dengan menyebutnya, tapi dia bukan dari bagian nama, tapi dia bukan nama, tapi Allah boleh diseru dengan sebutan-sebutan ini. Karena dia bukan sedang menyebutkan nama, tapi sedang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Arhamur Rahimin, yaitu yang maha pengasih di antara para pengasih, dia yang termaha pengasih. Ya. Nama-nama ini banyak, ya. Saya sebutkan di antaranya sebagiannya, tidak semua. Ya, contoh seperti Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin itu yang maha rahmat di antara yang rahmat. Tentunya kalau kita nama Allah kita bilang Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya. Ar-Rahmin, Ar-Rahman, ya, isim fa'il, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tapi ini Arhamur Rahimin, ya. Menurut ulama yang mengatakan ini termasuk nama Allah, mereka sebut namanya adalah Asmaullah Al-Mudhafah. Jadi Arham ada Rahimin, Arham mudhaf, Rahimin mudhaf ilaih. Ya, Arhamur Rahimin. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf, wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah
Arhamur Rahimin. Demikian juga dalam surat yang lain seperti dalam surat Al-Mu'minun, Khairur Rahimin. Khairur Rahimin, sebaik-baik yang memberi rahmat. Kalau di sini Arhamur Rahimin, dalam ayat yang lain Khairur Rahimin, ini juga termasuk dari asma al-mudhafah. Contoh lagi seperti Khairul Ghafirin. Khairul Ghafirin dalam Al-Qur'an disebut juga sebaik-baik yang memberi maaf. Ini juga disebut dengan asmaullah al-mudhafah. Dan banyak Rabbul Alamin. Kita Rabb sudah cukup, tapi ada juga mereka katakan Rabbul Alamin adalah salah satu nama Allah. Kemudian juga misalnya Ahlut Taqwa. Anta Ahlut Taqwa, anta Ahlul Maghfirah. Ahlut Taqwa, Ahlul Maghfirah. Ahlut Taqwa itu zat yang berhak untuk ditakwai. Ahlul Maghfirah adalah zat yang paling mudah memberi ampunan. Ini disebutkan dalam surat Al-Muddathir, huwa Ahlut Taqwa wa Ahlul Maghfirah. Dialah Allah yang Ahlut Taqwa, yang di sini ada Ahlu Taqwa. Ahlu Taqwa itu mudhaf, Ahlu At-Taqwa mudhaf ilaih. Dialah zat yang berhak untuk ditakwai dan dialah yang berhak yang paling mudah untuk memberi ampunan, Ahlul Maghfirah. Contoh misalnya anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin, ya. Dan engkau sebaik-baik yang membuka. Kalau kita nama Allah Al-Fattah. Tapi menurut sebagian ulama Al-Fattah nama tersendiri, Khairul Fatihin juga nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi modelnya adalah mudhaf ilaih. Sementara Khairul Hakimin, ya, fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin, dalam surat Al-A'raf ayat 87. Engkau sebaik-baik yang menghakimi, ya. Kalau kita nama Allah Al-Hakim cukup, Al-Hakim. Tapi mereka mengatakan selain Al-Hakim ada juga Khairul Hakimin karena datang dalam Al-Qur'an. Ya. Rabbul Alamin, Ar-Rabb, Khairur Rahimin, ini tadi Khairur Rahimin dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, dan engkau sebaik-baik yang memberi rahmat. Jadi ada Khairur Rahimin, ada Arhamur Rahimin, ada Khairur Rahimin, ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman beda, Ar-Rahim beda, Khairur Rahimin, Arhamur Rahimin. Ini 4 nama menurut sebagian ulama. Sebagian ulama tidak, cuma 2 aja. Ini adapun Khairur Rahimin, Arhamur Rahimin adalah penyebutan kepada Allah, tapi dia bukan nama, dia hanyalah sifat. Demikian juga Khairur Raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini juga adalah nama Allah al-mudhafah. Kalau kita sebenarnya mengatakan nama Allah Ar-Razzaq. Adapun khairur raziqin adalah sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak seperti Ahsanul Khaliqin, ya. Khairul Fasilin, engkau sebaik-baik pemberi keputusan, ya. Khairul Fasilin, Ahsanul Khaliqin, Khairul Munzilin, ya. Jami'un nasi daumil la raiba fihi, ya. Engkau yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan dalamnya. Dalam hadis misalnya, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ini semua dianggap sebagai musarrifal qulub, ya. Ini dianggap semua sebagai al-asma al-mudhafah. Wa huwa asra'ul hasibin, yang paling cepat menghisap. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya nama ini sangat banyak sampai 116 nama, dan di antara nama yang disepakati adalah Dzul Jalali wal Ikram. Pemilik kemuliaan, pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Ini yang mau kita bahas. Jadi termasuk dari asmaullah al-mudhafah. Karena dia bukan datang dalam bentuk isim fa'il. Beda nama-nama yang lain. Ar-Razzaq itu isim fa'il, Al-Muhsin, Al-Muqit, Al-Mu'ti, Al-Mani, itu semua isim fa'il. Ini tidak dalam bentuk mudhaf ilaih. Ada disandarkan kepada terdiri atas 2 kata. Kata pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Baik. Inilah Dzul Jalali wal Ikram. Adapun maknanya ataupun dalilnya maka banyak. Dalilnya, adapun dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi. Adapun dalam Al-Quran maka Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Tabaraka ismi Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Maha suci nama Rabbmu, Rabbika di sini. Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Jadi
Dzil Jalal adalah sifat dari Rabb. Dzil Jalal adalah sifat, makanya sama-sama majrur. Kasrah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah, maha suci nama Rabbmu, yang Rabbmu itu adalah pemilik keagungan dan kemuliaan. Dalam ayat yang lain disebut ism, ya. Dalam ayat yang lain sama dalam surat Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini bedanya kalau ini dhamma, ini jo. Jadi Dzul Jalali wal Ikram adalah sifat dari ism. Kalau tadi yang sifat dari Rabb, ini sifat dari ism. Yang mulia adalah nama Allah, dan kita tahu kalau nama Allah mulia apalagi Allahnya sendiri. Nama Allah saja kalau mulia apalagi Allah itu sendiri. Artinya dua ayat ini dalam surat Ar-Rahman dua-duanya menunjukkan Allah memiliki sifat atau memiliki sifat Dzul Jalali wal Ikram, sang pemilik keagungan dan pemuliaan. Adapun hadis-hadis Nabi ada datang dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis-hadis tentang sifat al-jalal, ya. Pertama hadis-hadis sifat al-jalal. Sifat al-jalal. Seperti dalam hadis yang masyhur di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainal mutahabbuna bi jalali atau li jalali, ya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman pada hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna li jalali. Manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, ya. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Imam Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya Allah mencari orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Tapi mereka mencintai karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cari mereka pada hari kiamat kelak, dan Allah ingin muliakan mereka pada hari kiamat kelak, ya. Kata Nabi, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna bi jalali. Dalam riwayat li jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena mengagungkan aku, karena keagunganku. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka pada naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku, ya. Tadi jadi dalam riwayat bi jalali ada li jalali. Dalam riwayat bi jalali, bi, dua-duanya ditang. Jadi huruf ba, satunya huruf li, ya. Bi jalali, li jalali. Maknanya sama dalam riwayat yang lain juga dengan li, ya. Allah. Dalam riwayat ainal mutahabbuna li jalali. Dalam riwayat ainal mutahabbuna bi jalali. Dan ini menunjukkan sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat jalal, yaitu Allah maha mulia, ya. Maha mulia. Baik. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya. Misalnya Allah diagungkan, ya. Allah diagungkan, inna min ijlalillah ikrami dzi syaibah muslim, al-muslim wa hamil Quran. Di antara bentuk pemuliaan terhadap Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim dan pembawa Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Ini di antara yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat jalal dan Allah berhak untuk diagungkan. Allah memiliki sifat jalal, Dia sendiri agung, dan Allah juga berhak untuk diagungkan. Kemudian hadis-hadis, yang kedua hadis-hadis terkait Dzul Jalal wal Ikram. Baik. Ini datang dalam beberapa hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan, ya. Dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Rabi'ah bin Amir berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar
Nabi SAW bersabda, "Alidhu biya dzal jalali wal ikram." Jadi alidhu biya dzal jalali wal ikram. Bi ya dzal jalali wal ikram. Alidhu maknanya adalah perbanyaklah, maknanya perbanyaklah, dawamkanlah, seringlah. Ini makna dari alidhu, yaitu seringlah kalian hendaknya mengucapkan ya dzal jalali wal ikram ketika sedang berdoa, berzikir. Sering berbanyak ucapkan ya dzal jalali wal ikram. Jadi Nabi menganjurkan untuk sering mengucapkan ucapan ini ya. Ya dzal jalali wal ikram. Jadi aladha maknanya ilzaz, ilzaz artinya lazimahu wa sabar alaihi, yaitu melaziminya dan mendawamkannya. Alidhu. Jadi ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang seringlah hendaknya mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Ya wahai sang pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Ini hadis yang terkait dengan ini. Kemudian hadis berikutnya dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu kalau selesai salat beliau beristighfar thalathan, itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, kemudian Nabi berdoa atau berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Hadis yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, Allah pemberi keselamatan. Wa minka salam, keselamatan dari Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Wahai Maha suci Engkau ya Allah, sang pemilik keagungan dan pemuliaan. Baik. Ini hadis juga terkait dengan nama Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian hadis yang terakhir saya bacakan, wa fil musnad aidan, dari musnad Imam Ahmad, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Satu hari aku duduk bersama Nabi di masjid. Wa rajulun yusalli, ada seorang sedang salat. Orang ini berdoa. Kita di masjid bersama Nabi, ada orang salat dan dia berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, bahwasanya Engkaulah segala pujian hanya kepada Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Mannan, Engkaulah Maha pemberi karunia. Badi as-samawati wal ard. Ya. Engkau adalah badi as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup dan maha menegakkan yang lainnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat komentar Nabi. Jadi orang ini ya, dia berkata, perhatikan, dia sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia mengatakan bi annaka la ilaha illa anta, ya. La ilaha ant. Satu. Kemudian dia sebutkan lagi, dia mengatakan Al-Mannan. Kemudian dia sebut lagi Badi'us Samawat. Kemudian disebutkan lagi ya dzal jalali ikram, ya dzal jalali wal ikram. Disebutkan lagi ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dia berdoa ini. Jadi orang ini ketika yang ia sebutkan dalam doa, lelaki tersebut. Baik. Apa komentar Nabi SAW ketika mendengar seorang berdoa dengan doa ini? Beliau berkata, Da'allaha bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Sungguhnya orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang teragung, yang jika Allah disuruh dengan nama tersebut, ajaba, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika atau u'tiya. Kalau dia jika Allah diminta dengan nama tersebut, wa su'ila bihi a'ta, maka Allah akan memberi pengkabulan. Nah,
Jadi di antara nama-nama ini ada namanya Ismullahil A'zam. Nama Allah yang teragung. Para ulama khilaf tentang apa nama Allah teragung tersebut. Ada yang mengatakan Hayyu Qayyum, ada yang mengatakan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, ini semua. Tapi intinya, apakah nama Allah teragung adalah Hayyu Ya Qayyum, ataulah Ya Dzal Jalali wal Ikram, atau nama Allah teragung adalah Allah? Intinya dia menyebutkan nama-nama ini dan Nabi telah mengatakan sungguh dia telah meminta dengan nama Allah yang teragung yang jika idza du'iya bihi ajab. Jika diminta berdoa, seorang berdoa kepada Allah dengan nama ini maka dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah diminta dengan nama ini maka Allah akan memberi pemberiannya kepada orang yang mintanya. Taib. Ini tentang dalil-dalil. Jadi dalil-dalil tentang Dzul Jalal Ikram datang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selanjutnya kita akan bahas tentang maknanya. Makna Dzul Jalali wal Ikram. Tadi sudah kita singgung secara bahasa. Sekarang makna Dzul Jalali wal Ikram. Taib. Dzu tadi sudah kita sebut maknanya adalah sahib atau pemilik. Pemilik. Dan ternyata Allah menggunakan dzu terkadang terkait dengan sifat, terkadang maknanya terkait dengan makhluk. Dzu terkadang pemilik sifat, maksudnya adalah pemilik sifatnya sendiri. Terkadang maksudnya pemilik makhluk, suatu makhluk yang mulia. Contoh misalnya Allah pemilik makhluk, misalnya Allah mengatakan Dzul Arsyil Azim. Pemilik arsy. Pemilik arsy. Kita tahu arsy adalah makhluk. Arsy adalah makhluk. Arsy adalah makhluk. Ya. Contoh misalnya seperti Allah mengatakan Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul, ya. Dzit taul maksudnya dzit taul kalau diartikan taul adalah kenikmatan, maka ini adalah makhluk kalau maksudnya adalah kenikmatan, dzit taul, ya. Dzit taul, ya, Allah memberikan kenikmatan. Taul artinya kenikmatan, yaitu rezeki dan semisalnya. Dan kita tahu kenikmatan adalah makhluk, ini juga makhluk. Kadang Allah menggunakan dzi seperti itu, ya. Dzil Ma'arij, ya. Dzil Ma'arij. Kadang dzu maksudnya pemilik sifat itu sendiri. Contohnya misalnya ini, contohnya adalah misalnya wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dzur rahmah, pemilik rahmat. Maksudnya Allah bersifat dengan Allah itu rahmat. Rahmat ini bukan makhluk, tapi Allah pemilik rahmat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Rahim, ya. Kemudian di antara contohnya misalnya Allah berfirman Dzul Quwwah. Dzul Quwwatil Matin dalam Inna Allah huwar Razzaqu Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan. Maksudnya Allah adalah Al-Qawi, Maha kuat. Kalau ini sifat rahmat dan sifat kuat adalah sifat Allah. Sifat rahmat dan kuat adalah sifat Allah, bukan makhluk. Nah, ini maksud saya ketika kita membahas tentang Dzu Al-Jalal, maka maknanya bukan Al-Jalal itu bukan makhluk, tapi dialah pemilik kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pemilik keagungan. Dia pemilik keagungan, ya. Baik. Jadi apa makna Dzul Jalali wal Ikram?
Dzul Jalali wal Ikram ya, bisa diartikan ya, bisa diartikan beberapa makna di antaranya. Maknanya adalah yang pertama berhak, atau pertama adalah pemilik keagungan dan kemuliaan. Ini berarti sifat ya. Sifat-sifat Allah. Berarti sifat-sifat Allah yaitu al-jalal wal karam. Jadi Allah memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi Allah memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang kedua maknanya adalah Allah yang berhak diagungkan dan dimuliakan. Sebagian perkataan Al-Khattabi rahimahullah, beliau berkata, "Wal ma'na anna Allah jalla wa azza mustahiqun an yujal wa yukram." Allah berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Fala yujhad wa la yukfaru bihi, maka tidak diingkari dan tidak dikafiri. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, Allah Dzul Jalal, maksudnya Allah memuliakan, mengagungkan dan memuliakan makhluknya yang mulia ya. Jadi kalau ini perbuatan dari hamba kepada Allah. Jadi hamba yang paling utama adalah mengagungkan Allah dan hamba paling utama adalah memuliakan Allah. Adapun kalau ini maknanya perbuatan Allah kepada hamba, yaitu Allah yang memuliakan mereka, Allah yang mengagungkan mereka. Seperti Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama, Allah memuliakan orang-orang saleh, Allah memuliakan mereka, Allah mengagungkan mereka, Allah angkat derajatnya. Dan ini makna yang ketiga dari Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Dan ini terkadang maknanya begini, terkadang maknanya begini. Terkadang makna yang pertama ini sudah jelas ya. Sifat-sifat Allah. Makna yang kedua, makna ketiga ini juga makna yang benar ya. Makna kedua, makna ketiga juga makna yang benar ya. Tapi kalau makna kedua, perbuatan dari hamba kepada Allah. Makna yang ketiga, perbuatan Allah kepada para hamba. Ini semisal firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini. Ini dulu di anu. Sudah. Ini semisal firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya di akhir surat Al-Mudaththir, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Surat Al-Mudaththir ayat 56. Dialah ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Ahlu taqwa sama dzul taqwa, dzul maghfirah. Ahlu ini mirip dengan dzu ya, atau pemilik, atau mirip dengan dzu. Di sini perhatikan, ahlu taqwa maksudnya yang berhak untuk ditakwai. Kalau dzul maghfirah yang utama untuk mengampuni. Maka yang ini adalah perbuatan makhluk kepada Allah untuk bertakwa,
kepada Allah untuk bertakwa kepadanya. Adapun yang ini adalah perbuatan Allah kepada hamba untuk mengampuninya. Kepada Allah, kepada para hamba untuk mengampuni mereka. Oleh karenanya terkadang makna zu itu terkadang bisa artinya perbuatan Allah kepada hamba atau sebaliknya. Maka demikian pula tadi kita telah jelaskan ketika kita mengatakan dzul jalali wal ikram, maka dua kemungkinan. Selain sifat al-jalal adalah milik sifat Allah Subhanahu wa taala, adapun al-ikram dalam tafsiran lain bisa jadi Allah yang paling utama untuk diagungkan sehingga wajib diibadahi, dan Allah yang paling utama untuk dimuliakan, ya, maka tidak boleh disyirikan, harus ditauhidkan. Atau sebaliknya Allah memuliakan orang-orang yang mulia dan Allah yang mengagungkan orang-orang yang mulia, yang berhak untuk dimuliakan. Ini di antara makna Dzul Jalali wal Ikram. Dan ini didukung bahwasanya Allah yang berhak untuk dimuliakan, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Allah ketika i'tidal. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit dari ruku' itu i'tidal, beliau berdoa, Rabbana walakal hamdu, setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, kemudian dia berkata, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'as sama Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, kepada Engkaulah pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma bainahuma, dan sepenuh antara langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan lebih daripada itu yang Kau kehendaki. Ahlus sana'i wal majid, Engkau adalah zat yang utama untuk disanjung dan diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abd, yang paling utama diucapkan kepada para hamba. Wa kulluna laka 'abd, dan hamba yang paling utama mujimu, kami semua adalah hamba-Mu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Kau berikan, wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi apa yang Kau cegah, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat orang pemilik kemuliaan di sisimu kemuliaan tersebut. Jadi semua kembali kepada Allah. Dialah Allah yang berhak untuk disanjung dan dialah Allah yang berhak untuk dimuliakan. Jadi oleh karenanya bisa jadi makna al-ijlal, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Meskipun demikian perbuatan tidak ada yang bisa memuliakan Allah sebagaimana Allah itu sendiri. Namun tidak ada bisa memuliakan Allah sebagaimana Allah muliakan dirinya sendiri. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat malamnya dia berkata, "La uhsi thana'an 'alaik." Aku tidak mampu untuk mujimu sebagaimana mestinya, ya. Ya, tidak bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya karena Allah sangat-sangat agung, Allah sangat-sangat mulia. Makhluk tidak bisa meliputi seluruh keagungan Allah sehingga tidak bisa memuji Allah sebagaimana layaknya. Karena masih banyak keagungan Allah di luar daripada nalar kita dan masih banyak nama-nama Allah yang indah di luar daripada kemampuan kita. Taib. Dari sini kita bisa mengambil faedah terkait dengan Dzul Jalali wal Ikram, ya. Faedah terkait nama ini Dzul Jalali wal Ikram. Yang kita bisa ambil faedah bahwasanya pertama, sering berdoa dengan tawasul dengan nama ini. Sering kita berdoa, kita jangan lupa ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, kita sering mengucapkan kalimat ya Dzal wal Ikram. Kemudian tadi disebutkan oleh para ulama, yang kedua, jika Allah mulia, jika Allah agung, ya, maka tidak dikafiri. Maka jangan kafir kepadanya. Dan syirik kepada jangan.
Dan jika Allah mulia, maka hendaknya diibadahi. Mulia, maka disyukuri dengan beribadah. Banyak beribadah. Ya, karena kita tahu bahwasanya di antara bentuk pemuliaan kepada bentuk kita memuliakan Allah itu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, di antara bentuknya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Untuk mengagungkan dan memujinya. Allah suka jika hambanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Sering kita memuji Allah, sering kita memuji Allah, berarti kita memuliakan Allah. Sering kita mentauhidkan Allah, bertawakal kepada, berarti kita mengagungkannya. Berarti kita mengagungkan Allah. Di antara bentuk mengagungkan itu kita menganggap Allah yang paling mulia, Allah yang terhebat, maka kita banyak berzikir kepada Allah dengan banyak memujinya, dengan banyak dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah memuliakan sebagian hambanya. Sebaliknya, Allah menghinakan sebagian hambanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita berusaha tidak sampai dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Perhatikan. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Maka sebaliknya, ya, siapa yang dimuliakan Allah tidak ada yang bisa menghinanya. Maka seorang berusaha mencari kemuliaan dengan bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, jalan ketaatan sampai dia dimuliakan oleh Allah. Meskipun orang semua menghinakannya tidak ada faedahnya. Kalau dia sudah dimuliakan oleh Allah, dia akan mulia. Dan sebaliknya jika dia sudah dihinakan oleh Allah, meskipun satu dunia memuliakan dia, dia tidak akan mulia. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang telah dihina oleh Allah, maka dia tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang saya sampaikan tentang Dzul Jalali wal Ikram. Maka seorang berusaha dalam doa-doanya jangan lupa dia berkata, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia, ya. Muji Allah dengan nama tersebut, bertawasul dengan nama tersebut ketika meminta dan berdoa kepada Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, alidzu bi ya Dzal Jalali wal Ikram, sering-seringlah dan dawamkanlah, banyakkanlah sebutkan ya Dzal Jalali wal Ikram. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja yang saya sampaikan, kurang maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.